Selamat pagi. Jadi baik, sekarang saya membacakan materi dari konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antar stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ini merupakan sesuatu yang dilakukan seorang guru pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan
tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Yang ketiga, setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang disadari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ini sebentar disimulasikan Bapak Ibu guru. Saya sudah siapkan skenario-nya di sini. Nanti disimulasikan. Yang keempat, murid kita melakukan suatu tindakan salah tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Yang keenam, budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan salah murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Yang ketujuh, pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, ini materi kita hari ini tentang penghargaan dari orang lain yang
sekolah pun ada itu. Kau jangan buat begini, itu aturan. Tetapi itu tidak boleh, karena itu sudah ada aturan, maka harus ada hukuman. Tidak boleh lakukan itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan dia mau buat sesuatu, dia sebenarnya tidak mau, tidak ada niat untuk, siswa itu tidak ada niat untuk membuat sesuatu, tapi karena ada imbalan, maka dia juga senang, tapi tidak boleh itu. Itu karena dengan keterpaksaan. Yang seharusnya kita lakukan itu dari dalam dia punya diri sendiri, disiplin itu. Misalkan kita kasih contoh di sini, besok kau datang belajar, misalnya jam 7.15 di sini, berarti tepat jam 7.15 kau hadir, saya akan kasih kau hadiah buku atau uang, misalkan. Berarti dia mau itu, dia punya incaran, dia punya target itu uang dan buku itu, sehingga dia tepat waktu. Tapi itu tidak mungkin sudah lakukan ini. Mungkin Om Bro bisa kasih gambaran sedikit tentang keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Baik, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu fondasi sukses untuk pembelajaran. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu adalah dua konsep penting untuk membangun lingkungan belajar yang positif, kondusif. Keduanya itu saling melengkapi dan berperan dalam menciptakan suasana kelas yang memungkinkan setiap siswa untuk berkembang secara optimal. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai, norma, dan harapan bersama yang dianut oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun siswa. Keyakinan kelas ini menjadi pedoman dalam interaksi belajar dan bekerjasama. Jadi contoh keyakinan kelas itu kami saling menghormati satu sama lain. Lalu kami aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas tindakan kami. Keempat, kami bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu apa itu kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas di sini itu adalah aturan atau perjanjian yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa tentang bagaimana kelas akan berjalan. Kesepakatan kelas ini lebih spesifik dan operasional dibandingkan keyakinan kelas. Jadi contoh kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, angkat tangan jika ingin bertanya, jaga kebersihan kelas, dan yang terakhir dilarang mengganggu teman saat presentasi. Jadi saya pikir itu untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Oke, yang disampaikan Pak Dia itu betul sekali, karena kalau kesepakatan kelas itu aturan yang kita sepakati bersama siswa dan guru. Kalau keyakinan kelas berarti itu nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang mereka yakini. Oke, itu dari Pak Rio. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain masih ada mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini yang sudah dilakukan di kelas. Kan kita punya di sini dua kelas 7 dan kelas 8 itu kita sudah gunakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Baik, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah dua konsep penting dalam dunia pendidikan yang saling terkait erat. Keduanya berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, positif, dan produktif. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kedua konsep ini. Yang pertama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan seperangkat aturan atau norma yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan siswa. Aturan-aturan ini dibuat secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota kelas, sehingga setiap individu merasa memiliki
dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah dibuat. Tujuan kesepakatan kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan adanya kesepakatan kelas, siswa merasa lebih aman dan nyaman untuk belajar karena tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari teman-temannya. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan atas keberhasilan kelas secara keseluruhan. Yang ketiga, memperkuat kerjasama. Kesepakatan kelas mendorong siswa untuk bekerja sama satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, meminimalkan konflik. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik antar siswa dapat diminimalkan. Contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghormati pendapat satu sama lain. Yang kedua, mendengarkan ketika teman berbicara. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, datang tepat waktu. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas ini menjadi dasar dari semua tindakan dan perilaku yang terjadi di dalam kelas. Tujuan keyakinan kelas. Yang pertama, membentuk karakter siswa. Keyakinan kelas membantu siswa untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, integritas, dan empati. Yang kedua, menginspirasi siswa. Keyakinan kelas dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi siswa untuk terus belajar dan berkembang. Yang ketiga, membangun komunitas kelas yang kuat. Keyakinan kelas memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, kita semua memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, kita saling mendukung dan membantu satu sama lain. Yang ketiga, kita menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang keempat, kita bertanggung jawab atas pembelajaran kita sendiri. Hubungan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas saling melengkapi. Kesepakatan kelas merupakan bentuk konkret dari keyakinan kelas. Artinya, aturan-aturan yang dibuat dalam kesepakatan kelas
harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam keyakinan kelas. Contoh, jika salah satu keyakinan kelas adalah kita saling menghormati perbedaan satu sama lain, maka salah satu kesepakatan kelas yang mungkin dibuat adalah setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya tanpa diinterupsi. Yang berikut manfaat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang merasa nyaman dan aman di kelas cenderung lebih fokus pada pembelajaran. Yang berikut membentuk karakter siswa. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas membantu siswa untuk mengembangkan karakter yang baik. Yang berikut menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan kelas yang positif akan membuat siswa lebih senang datang ke sekolah. Yang berikut memperkuat hubungan guru dan siswa. Dengan melibatkan siswa dalam pembuatan kesepakatan kelas, hubungan antara guru dan siswa akan menjadi lebih baik. Kesimpulannya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah dua hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas, kita dapat membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih. Tadi materi sekalian penjelasan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dari Pak Willy yang sudah jalankan di kelasnya. Mungkin dari saya, Bapak Willy bisa kasih contoh konkret mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah dijalankan di dalam kelas, sehingga Bapak Ibu guru yang di sini tidak terlalu berpikir yang mana tadi yang baca-kah atau yang disampaikan di sana banyak itu, supaya Bapak Ibu sini bisa paham. Baik, ini contoh kesepakatan kelas. Contoh konkret kesepakatan kelas itu yang sudah saya jalankan itu saling menghormati pendapat satu sama lain. Di mana dalam diskusi kelompok di dalam kelas banyak sekali siswa-siswa yang kurang menghargai pendapat dari teman lain. Maka dari situ saya membuat kesepakatan kelas agar setiap siswa saling menghargai pendapat dari teman yang lain, sehingga mereka dapat saling menghargai satu sama lain. Contoh konkret dari kesepakatan kelas dari saya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Willy. Berbagi dalam diskusi ini, saya kasih kesempatan. Bapak Rio mungkin masih ada? Baik, saya sedikit berbagi tentang kelas saya, tentang contoh konkret keyakinan kelas. Di sini contoh konkret yang paling timbul di sini
dalam kelas pembelajaran saya itu kita saling mendukung dan membantu satu sama lain. Nah, di sini keyakinan kelas yang ini berarti dalam satu pembelajaran di mana ada teman yang lain yang belum betul mengerti tentang materi pembelajaran, di situ dibantu oleh teman yang lain, saling membantu, dibantu ulangi penjelasan dari guru atau menanyakan kembali dari teman yang lain, saling konsultasi bagaimana pembelajaran itu, dan ditanya kalau mereka merasa belum paham betul-betul, mereka kembali ke dalam kepada guru pemberi materi pembelajaran tadi. Jadi contoh konkret keyakinan kelas yang paling utama itu di situ dalam pembelajaran saya itu kita saling mendukung dan membantu satu sama lain. Dan juga ada satu lagi, kita menghargai perbedaan dan keragaman. Jadi dalam kelas itu kan tidak ada semua yang punya orang tua mungkin jabatannya lebih tinggi, dan juga ada yang petani, ada juga yang mungkin PNS. Nah, di situ kita saling menghargai perbedaan. Di mana ada juga teman yang lain yang memiliki dengan perbedaan itu, dengan keragaman itu, mereka saling menghargai, mereka selalu saling menghormati. Itu saja mungkin contoh keyakinan kelas dari saya yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Dan keyakinan kelas yang sudah dijalankan Pak Rio dan Pak Willy itu sudah sangat luar biasa. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas seperti itu yang kita harus jalankan di kelas kita masing-masing. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita buatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Kalau setuju, tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas itu ada 6. Kita baca bersama-sama. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar saling menghormati dan kondusif. 2. Meningkatkan disiplin dan keteraturan di kelas. 3. Meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. 4. Membangun rasa hormat dan tanggung jawab. 5. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 6. Meningkatkan motivasi belajar. Dan tujuannya ada 6. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati di dalam kelas, dan kondusif. Yang berikut meningkatkan disiplin dan keteraturan di dalam kelas. Yang berikut fokus dan konsentrasi saat proses pembelajaran. Yang berikut rasa hormat dan tanggung jawab, hormat kepada teman, hormat kepada bapak dan guru, dan juga ada rasa tanggung jawab saat proses pembelajaran, misalkan pada saat diskusi, presentasi kelompok, itu harus ada tanggung jawab. Yang berikut meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Kerjasama
konsentrasi saat proses pembelajaran dan disiplin. Yang kedua, harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel di sana lonceng berbunyi. Setuju? Saat lonceng bunyi di sana, kita di sini sudah siap. Setuju? Oke. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, kok konsentrasi kok ini? Setuju? Setuju Kak? Tidak kita mau konsentrasi saat setuju? Misalnya saat proses pembelajaran di situ ada diskusi, teman lain berbicara, kita yang lain mau mendengarkan. Setuju? Dan tidak boleh kita menyalahkan teman lain. Setuju? Misalkan teman satu Virgo ini dia punya pendapatnya seperti ini, jangan kau salah. Mau begitu? Setuju? Tidak boleh buat begitu? Setuju? Setuju. Ini kita buat kesepakatan. Berarti kita tidak boleh langgar lagi. Bisa? Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Setuju? Di situ ada siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua teman di kelas, termasuk guru, teman sekelas, dan juga staf sekolah. Semua warga sekolah mau hormat. Setuju? Oke. Yang berikut, siswa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata kasar atau makian. Setuju? Misalkan ibu berkata kasar untuk Virgo, kita tidak boleh lakukan lagi. Kok ini karena kita sudah ada kesepakatan kelas. Ya, Pak? Ini kesepakatan kelas. Nanti kita tidak boleh langgar lagi. Yang berikut, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Setuju? Setuju Kak? Tidak? Berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Setuju? Dalam proses pembelajaran kita harus aktif. Setuju? Berani mengungkapkan pendapat. Setuju? Oke. Yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Setuju? Oke, jadi kesepakatan kelas kita itu ada 6. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa?
Anto, tadi Pak dengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat. Ya Pak. Sudah berapa kali kamu terlambat? Saya terlambat sudah sekitar 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Ya, kesalahan Pak. Baik Anto, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Ya, saya setuju Pak. Anto, kita cari solusi bersama ya. Ya Pak. Anto sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Anto sering datang terlambat? Jarak rumah dengan sekolah sangatlah jauh. Karena saya sering bergadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Tahu Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas, kita tidak. Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Kalau saya datang sekolah tepat waktu, itu bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan tidak menjadi numpuk, dan kita juga mengerti rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Pak. Ya Anto, sikap yang sangat baik kamu sudah lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Pak, agar tidak terlambat lagi datang sekolah. Baik Anto, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Kasus pertama tadi sudah selesai. Di sini ada kasus yang kedua lagi. Silakan dibaca Bapak Ibu. Anto, tadi Pak dengar laporan dari ketua kelas habis bertengkar dengan Tony. Ya Pak, saya kesal. Kenapa kesal? Tony selalu nyontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tetapi tugas-tugas yang lain juga. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal. Jika Pak di posisi kamu juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Tony? Saya marah Pak, dan tanpa sadar saya merobek hasil kerjanya. Oh begitu. Pasti berbuat begitu tentu ada dasarnya. Ya Pak, saya sudah mengerjakannya dengan susah payah, tetapi Tony nyontek saja. Tidak mau belajar sendiri. Iya, wajarlah. Kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu Tony nyontek begitu saja. Pak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Sekarang coba kita pikirkan,
Apakah tindakan kamu marah sampai menggebrak meja? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas, Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Anton. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ini saja yang saya bisa dapat menyampaikan tentang penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Maka saya minta Pak Rio untuk tanggapan terkait dengan penerapan disiplin positif. Baik, tanggapan saya materi yang sangat bagus dari Ibu calon guru penggerak Ibu Lile. Saya pikir ini sudah sangat bagus untuk kedepannya supaya kami itu bisa menerapkan lebih lagi tentang penerapan disiplin positif dalam sekolah ini. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin masih ada guru yang belum memahami bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah, bagaimana cara menangani hal seperti tadi video yang ditayangkan, itu mungkin sangat bagus untuk kami. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Pak Rio yang sudah memberikan Baik, tanggapan saya tentang materi penerapan disiplin positif ini sangat menguntungkan bagi kami. Ini sebagai acuan untuk semangat bagi kami dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga kami lebih aktif dan lebih disiplin lagi untuk menerapkan pembelajaran kepada peserta didik nanti, sehingga pemaparan materi hari ini sangat-sangat membantu bagi kami Bapak Ibu Guru untuk lebih kreatif lagi dalam penerapan disiplin positif nanti. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Willy yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan materi saya hari ini tentang penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi baik, kegiatan diskusi kita hari ini saya tutup. Sebelum menutup, di sini saya perlu menguatkan